Menuju ke rumah ditinggalkannya ular tuh. Dan ketika motor mereka sudah berjalan seberapa jauh, Vega sempat tuh menoleh ke belakang buat nengok ular tadi. Tapi anehnya ular sebesar itu tiba-tiba udah nggak ada, hilang deh. Itulah diceritain sama si bidan tadi kan. Nah setelah mendengar cerita itu, bidan tadi tuh pun bilang, ular itu adalah jelmaan jin. Dialah yang marah padamu dan dia juga yang sebenarnya tinggal tidak jauh dari rumahmu. Aduh merinding aku bagian sini. Nah ucapan itu seketika langsung membuat si Vega teringat dengan sosok ibu-ibu yang sering muncul menghantui si Vega beberapa hari terakhir. Masih ingat kalian kan? Sosok-sosok yang ngelambaikan tangan ke si Vega tuh. Bentar dulu Bu Bidan. Apa dia ibu-ibu berkain jarik yang sering muncul di rumah saya, Bu? Kata kayak gitu. Waktu itu aku udah tahu Ibu Bidan nih six sense lah dia, makanya aku tanya kayak gitu. Nah mendengar pertanyaan Vega, Bidan tuh nggak jawab apa-apa, diam dia. Lalu yang ada si Bidan tuh ngomong lagi yang lainnya. Ada yang nggak suka dengan pernikahan dan kehamilan kamu. Sepertinya dia teman baikmu, tapi dia malah mengirim buluh atau santet agar kamu keguguran. Saranku lebih baik kamu pindah dari Kalimantan. Carilah tempat tinggal baru dan jangan pernah lagi kamu kembali ke sini. Kata si bidan tuh, apa nih kata dia nih? Terkejut lah si Vega, Wak. Tapi si Vega semakin terkejut lagi ketika melihat bidan itu tiba-tiba pingsan tidak sadarkan diri. Disitulah aku tahu kalau ternyata dari tadi si bidan ini kesurupan, Wak. Jadi sosok yang memberitahu si Vega tentang kejadian mengerikan ini dan juga yang sudah menyarankan Vega untuk pindah itu adalah sosok yang sedang merasuki si bidan. Makanya tumben kali bidan malah ngomong kayak gitu kan. Entahlah siapa sosok yang sebenarnya Nadia, tapi di dalam hati Vega sebenarnya juga mengucapkan terima kasih kepada si sosok itu karena sudah membantunya. Udah tuh kan, singkat cerita setelah semua urusan di rumah sakit itu selesai, Vega dan Ahmad pun segera kembali ke rumah mereka yang jauh kali di dalam tua. Lalu sesampainya di rumah, Vega pun langsung dengan cepat mengubur janinnya yang kedua, Wak. Nah lalu di sini nih, kurang lebih 1 minggu kemudian Nadia datanglah ini seorang tetangga ke rumahnya mereka untuk menjenguk Vega. Nah dalam kunjungannya itu si tetangga ini out of nowhere tiba-tiba menceritakan sesuatu. Itulah disitulah pecahnya di sini, Wak. Dimana di momen itu si tetangga nih bilang, Bu Vega, mohon maaf sebelumnya, apa Bu Vega sama bidan Salsa masih dekat? Kami udah jarang ketemu sih, Bu. Emang ada apa? Bu, sebaiknya Ibu udah jangan dekat-dekat lagi sama dia. Dia orangnya nggak baik, Bu. Hah? Maksudnya gimana nih? Bu, mohon maaf ya, Bu ya. Saya nggak tahu ini ada kaitannya apa enggak sama kejadian Ibu kemarin. Tapi dia pernah cerita sama saya kalau dia sakit hati sama Bu Vega. Dia nggak suka ngeliat Ibu nikah dan hamil anaknya Pak Ahmad, Bu. Karena katanya dia sudah lama naksir sama Pak Ahmad. Tapi malah Ahmad nikahnya sama Ibu. Kata si tetangga ini. Ucapan tetangga itu Nadia langsung bikin aku merinding semerinding-merindingnya. Kenapa? Karena tiba-tiba Vega langsung teringat sama ucapan sosok yang merasuki bidan itu kemarin yang ada di rumah sakit tuh. Sosok itu kan bilang kalau ada orang yang iri dan sudah mengirim santet ke rumahnya si Vega sampai si Vega ini keguguran. Dan itu adalah teman baik aku. Nah apakah orang yang dimaksud itu bidan Salsa? Wallahu alam sih Dan. Tapi kalau iya betulan, Vega betul-betul nggak nyangka lah di sini. Apalagi entah ini kebetulan apa enggak. Bu Salsa pun semenjak aku pulang udah nggak pernah datang lagi tempat aku Apa yang nggak kecil hati aku? Orang yang kupikir adalah teman baik ternyata malah nusuk aku dari belakang ya kan? Tapi dah lah tuh akhirnya setelah melewati banyak hal yang sangat-sangat mengerikan dan juga menyedihkan, pada tahun 2016 Vega dan Ahmad pun sepakat untuk pindah dari Kalimantan, Wak. Mereka sekarang udah tinggal inilah makanya di Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, kampung halamannya Ahmad. Dan alhamdulillah juga setelah pindah ke sana sudah tidak ada lagi gangguan yang menghantui mereka, Wak. Sebenarnya juga di sana mereka tuh cuman untuk menghilangkan trauma aja gitu loh, nggak mau lagi tinggal di situ. Vega dan Ahmad pun kini sudah bisa melanjutkan hidup mereka dengan sangat tenang dan bahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah panjang mengerikan yang dialami sama Vega. Dalam cerita ini ada banyak misteri dan plot twistnya, Wak ya. Mulai dari Vega yang ternyata mengandung anak kembar, Vega yang ternyata katanya disantet sama kawan baiknya sendiri, misteri tentang nenek-nenek kenalan Pak Sopir tadi tuh, nenek-nenek yang nampak nafsu kali mau makan si Vega tadi tuh, dan juga sosok ibu-ibu yang sering muncul di sekitar rumahnya si Vega yang